Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yuris pada pelajaran matematika kelas 8. Hari ini kita akan membahas mengenai pola bilangan. Nah, kalau zaman dulu ini pola bilangan itu materi kelas 9 ya. Di SMA juga ada ini. Jadi memang materi pola bilangan itu materi yang unik ya, hampir semua tes masuk instansi pemerintah, ingin menjadi pegawai negeri, ingin masuk universitas favorit, itu mesti ada soal yang melibatkan pola bilangan. Jadi kalian harus terbiasa atau kalian harus meningkatkan skill dalam pola bilangan. Jadi materi pola bilangan itu menentukan memerlukan strategi cara menemukan pola berikutnya. Misalkan 2, kemudian 5, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 4. Berapakah bilangan berikutnya? Nah, ini kan benar-benar strategi kan ya. Kan kalau saya menggunakan strategi coba-coba dulu, ini saya tambahkan 3, ini kurangi 2, tambah 3, kurangi 2. Nah, cara ini sudah dibolehkan karena sudah berpola. Berarti berikutnya pasti tambah 3, 7, berikutnya pasti kurangi 2, berarti 5. Ini contoh pengerjaan pola bilangan. Atau mungkin ada yang mencari bilangan berikutnya ini dengan cara lain. Misalkan saya tidak menggunakan cara yang tadi ya. Saya menggunakan cara 2 menuju 3, 3 menuju 4, berarti 4 menuju 5, 5 menuju 6, 6 menuju 7 ya, sama kan, hasilnya sama, caranya beda. Jadi hal tersebut tidak masalah, asalkan yang polanya sudah tepat atau sudah cocok lah istilahnya. Ini ibaratnya pola hidup sehat ya, ada yang makan bayam dan kubis sehat, ada yang makan kacang, makan kedelai sehat. Jadi polanya berbeda-beda tapi tujuannya sama, yaitu hidup sehat. Itu contoh di kehidupan sehari-hari. Untuk contoh berikutnya, berapa angka terakhir dari 2 pangkat 305? Angka terakhirnya ya. Ya, karena ini yang ditanyakan angka terakhir, ya kita menentukan dulu yang dari yang paling rendah. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 16. Tapi angka terakhirnya saja yang kita tulis. Jadi kita tulis 6. Terus 2 pangkat 5, 32. Terus angka terakhirnya 2 pangkat 6, 64. Terus angka terakhirnya 4. Nah, dari sini sudah terbentuk pola. Ini sudah berulang, ini 2486. Di berikutnya juga 2486. Berikutnya juga 2486. Nah, karena berulangnya tiap 4 barisan, maka letak dari 305 berarti akan sama dengan 305 dibagi banyaknya pengulangan. Karena berulang tiap 4 bilangan berarti 305 kita bagi 4.
Ya, ternyata sisa 1. Nah, artinya 2 pangkat 305 angka terakhirnya sama dengan angka terakhir pada 2 pangkat 1 tadi, karena ini sisa 1. Jadi jelas hasilnya adalah 2. Yang angka terakhir dari 2 pangkat 305 sama aja dengan angka terakhir pada 2 pangkat sisa dari 305 dibagi 4. Karena berulangnya 4 tadi. Ini sudah selesai. Ya. Untuk contoh yang lain, apakah angka satuan dari 3 pangkat 500 misalkan? Berapa angka satuannya? Ya, kita cari dari yang paling mudah. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. Kita tulis angka terakhirnya. 3 pangkat 4, 81. Kita tulis 1. 3 pangkat 5 berarti 243, kita tulis 3 lah. Kayaknya sudah mulai berulang. Tapi kalau belum percaya, silahkan kamu teruskan lagi. 3 pangkat 6. Yang pasti hasil dari angka terakhir dari 3 pangkat 6 sama saja dengan 3 tadi, yang hasilnya 5 dikali 3 lagi, angka terakhirnya pasti 9. Jadi sudah lumayan, ini sudah bisa disimpulkan setiap 4 barisan 3 pangkat itu sudah berulang. Maka angka satuan dari 300 sama dengan angka satuan dari sisa 500 dibagi 4. Nah, karena tidak sisa, berarti kita ambilkan dari yang paling bawah ini. Kalau sisa 1, 3 pangkat 1, sisa 2, 3 pangkat 2, sisa 3, 3 pangkat 3, sisa 4. Ya enggak ada, emang suatu bilangan dibagi 4, sisa 4. Ya sama saja dengan enggak sisa. Berarti kesimpulannya angka satuan dari 3 pangkat 500 adalah 1. Sudah selesai. Oke, untuk contoh bilangan yang lain, pada bola ke 1/10 pangkat 603 misalkan. Nah, angka pada bola ke 1/10 pangkat 603 artinya adalah angka pada letak bilangan ke 603 di belakang koma. Itu ya artinya. Kita amati bahwa bilangan ini berpola 6, 5, 1, 2, 3, lalu kembali lagi ke 6, 5, 1, 2, 3, 6, 5, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi berulang setiap 5 tempat di belakang koma. Berarti angka pada pola ke 603 di belakang koma sama aja dengan 603 dibagi pola pengulangan yang terjadi, jadi dibagi 5.
Hasilnya adalah 12 sisa 3. Nah, berarti angka pada pola ke 603 di belakang koma sama aja dengan 3 angka di belakang koma, yaitu 1. Kenapa 3? Ya karena tadi 603 dibagi 5 hasilnya sisa 3. Yang hitungnya 1, 2, 3, hasilnya adalah 1. Contoh yang lain sama aja ya, misalkan bilangan atau huruf ya, bukan bilangan tapi huruf ke 5007 adalah ini 5007 kita bagi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi 7 ya, karena setiap 7 huruf berulang lagi. 5007 dibagi 7 ini 1, 2, 6, sisanya 2. Berarti angka kedua adalah U. Huruf kedua adalah U. Sudah selesai. Cukup mudah kan anak-anak? Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.